Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, keadaan kita tidak bisa bedakan dengan Lailatul Qadri. Bahkan banyak di antara kita mengatakan bahwa nuzulul Quran itulah juga yang dimaksud dengan Lailatul Qadri. Padahal Bapak Ibu yang saya muliakan, antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadri itu sangat berbeda. Yang pertama, bahwa diturunkannya Al-Quran secara satu kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itulah yang dikatakan Lailatul Qadri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya ulama tidak ada yang berani mengatakan bahwa kapan kejadiannya diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Tidak ada kesepakatan di antara ulama, bahkan tidak ada ulama yang berani mengatakan pada malam ini, kecuali baginda Rasulullah memberikan interpretasi, memberikan ketentuan bahwa Lailatul Qadri itulah juga yang dikatakan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi Lailatul Qadri. Maka carilah di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah Lailatul Qadri yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulul Quran, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kita peringati pada saat sekarang ini, yaitu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para ulama memberikan interpretasi, dan jumhur ulama, mayoritas ulama memberikan interpretasi bahwa turunnya Al-Quran atau dengan nuzulul Quran yang kita peringati, yang diturunkan dari Baitul Izzah, langit dunia, menuju ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadri, kita merujuk kepada surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tapi itu bukan yang dimaksud nuzulul Quran yang kita peringati pada malam hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang dimaksud dengan nuzulul Quran yang kita peringati pada malam hari ini, yaitu pada ayat syahrul ramadhan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ketika Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menunjukkan susunan surah-surahnya, penempatan surah-surahnya, itu ditunjuk langsung oleh Jibril alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi yang menentukan bahwa Al-Quran adalah 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah, itu ditentukan oleh para ulama, Bapak Ibu yang saya muliakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya bisa jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dari dulu kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak tahu berapa sesungguhnya huruf yang ada dalam Al-Quran. Berapa hurufnya Al-Quran? Padahal setiap hari kita baca Al-Quran, setiap malam kita baca Al-Quran, tapi kita tidak sempat menghitung berapa hurufnya. Kecuali Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu yang saya muliakan,
yang saya kira saya pernah singgung pada malam kedua bulan Ramadan, bahwa Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan dia mampu menamatkan 60 kali Al-Quran, dan dia mampu menghitung berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut penemuan Imam Asy-Syafi'i, bahwa huruf dalam Al-Quran jumlahnya 1.027.000. Kalau ada yang tidak percaya, silahkan hitung ulang. Kalau ada yang tidak percaya, makanya saya lebih baik percaya daripada saya menghitung ulang. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya dia mengatakan, coba bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita membaca Al-Quran yang jumlah hurufnya 1.027.000, lalu Allah melipat gandakan satu huruf, dilipat gandakan 10 kali pahala. Maka ulama mengatakan 1 juta itu menjadi, kalau kita hitung-hitung pahala Pak Bu, ketika kita mampu menamatkan Al-Quran, 1 kali kita menamatkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala 10.270.000 1 kali hatam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu dari segi pahala. Belum kita berbicara tentang keindahan Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan. Semakin kita mendengarkan Al-Quran, semakin indah kedengaran. Fa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Semakin kita mendengarkan Al-Quran, semakin kita resapi Al-Quran, semakin tenang perasaan kita. Karena memang itulah salah satu hikmah Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu keutamaan Al-Quran diturunkan, bagaimana memberikan ketenangan jiwa kepada hamba-hamba Allah, terutama umat Muhammad atau umat Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belum kita berbicara tentang kemujizatan lapas-lapasnya Bapak Ibu yang saya muliakan, keindahan lapasnya. Makanya ketika Al-Quran pertama diturunkan, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran di pasar Ukasa di kota Mekah, ada bangsa jin yang mendengarkan. Apa kata bangsa jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan sebuah ucapan-ucapan yang menurut orang yang mengatakan itulah adalah Al-Quran. Ajaban, sangat menakjubkan. Jangankan umat manusia Bapak Ibu yang saya muliakan, bangsa jin sendiri sangat takjub, ya, meresapi Al-Quran itu sendiri. Apalagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mampu menembus keimanannya dengan senantiasa membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belum kita berbicara tentang kemujizatan Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan, dari segi ilmu pengetahuan. Ternyata yang selama ini yang kita takutkan adalah ar-ra'du wal barku, petir dengan kilat. Di dalam Al-Quran Allah memberikan isyarat. Di dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihur ra'du wal barku bihamdihi wal malaikatu min khaifatihi. Bahwa petir dan kilat itu bertasbih dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para malaikatnya, karena dia takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dikaji Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya Quraisy siap mengatakan bahwa Al-Quran itu bagaikan permata. Setiap kali dikaji Al-Quran, setiap kali muncul permata. Satu orang yang mengkaji Al-Quran, dia menemukan sisi lain kelebihan Al-Quran. Yang satu orang yang mengkaji lagi, dia menemukan kelebihan lagi. Maka ketika kita kaji surah Ar-Ra'd Bapak Ibu yang saya muliakan, yang biasanya kita menakutkan tentang petir dan kilat, ternyata memberikan isyarat gembira Bapak Ibu yang saya muliakan.
Yusabbihur rad wal barqu bihamdihi wal malaikatu min khaifatihi, bahwa kilat dan petir itu bertasbih dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pakar ilmu pengetahuan Bapak Ibu yang semuliakan, yang dia dapatkan, ternyata ketika terjadi petir dengan kilat bersamaan meledak, ternyata dalam ilmu pengetahuan Bapak Ibu yang semuliakan, ada zat yang ditebarkan. Ada zat yang ditebarkan ketika ketemu antara kilat dengan petir. Zat apa yang ditebarkan? Menurut pakar ilmu pengetahuan, itulah yang dimasuk dalam ilmu pertanian zat ureah, dapat menyuburkan tanah Bapak Ibu yang semuliakan. Makanya daerah-daerah yang sering terjadi kilat dan petir, maka daerah itu akan subur dengan tanaman-tanamannya Bapak Ibu yang semuliakan. Wallahu a'lam. Memang saya pernah mendengarkan orang-orang Arab berlarian ketika turun hujan Bapak Ibu yang semuliakan. Apa yang dikatakan orang Arab ketika turun hujan di daerahnya? Dia mengatakan, hal indak matar fi biladak, apakah juga kamu ada hujan di negeri kamu? Begitu bangganya dia turun hujan. Lalu ada teman saya mengatakan, bal wahisni rad wal bar, bahkan justru saya rindu kepada petir dengan kilat. Makanya di Timur Tengah itu Pak Bu jarang terjadi petir dengan kilat. Kenapa? Kita lihat bagaimana tanahnya tandus, kurang tumbuh-tumbuhan yang hidup. Berbeda di daerah-daerah kita yang subur Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka ternyata kilat dengan petir itu membawa rahmat bagi Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan ayat ini, ketika terjadi kilat dengan petir, maka kita dianjurkan bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang saya muliakan. Apa yang terjadi kalau kita, terutama orang-orang Bugis, yaitu dioge Pak Bu, ya ko pole gutu ena bilae mas sama mana mas sembeng. Kita tidak tahu apa hikmahnya. Saya pernah tanya, "Ma kita mas sembeng, apakah ada hikmahnya?" Karena tidak, nenek saya dulu begitu. Padahal tidak ada manfaatnya. Allah menganjurkan kita ketika terjadi kilat dan petir, yusabbir rad wal barqu bihamdihi wal malaikatu min khaifatihi, kita dianjurkan bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, nilai mukjizat keilmu pengetahuannya Al-Qur'an Bapak Ibu yang sekalian. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalnar riyaha lawaqih, bahwa angin itu dengan datangnya angin dapat mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ternyata berkahnya angin itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mampu mengawinkan sebagian tumbuh-tumbuhan yang ada pada kita. Maka betul juga bisa jadi orang-orang tua dulu kita Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang dikatakan? Mbok, ya tukung kalau soangin melo jaji asewe tu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pesan petua orang-orang tua kita. Kalau ada angin topan, maka tanaman-tanaman palawija akan jadi pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata memang ketika datang angin topan Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah menganjurkan kembali kita untuk senantiasa berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Ketika terjadi angin topan, sebagai pembawa rahmat, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jubilatha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilatha. Ya Rabb, apa yang dibawa angin pada saat ini, kebaikan apa yang dibawa, maka kebaikannya kami berikan. Dan keburukan apa yang dibawa angin pada saat ini, maka keburukan itu jauhkan dari kami. Maka itulah yang dimaksud wa arsalnar riyaha lawaqih. Bapak Ibu yang saya muliakan, sejumlah mukjizat-mukjizat pengetahuan di dalam Al-Qur'an yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi pada intinya Al-Qur'an diturunkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
wala yaziduz zalimina illa khasara. Yang pada intinya Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak lain hanya sebagai syifaan, obat penawar. Maka ketika kita ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kita gelisah yang tidak ada obatnya, maka kembalilah kita kepada Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, ikra'ul Qur'an, tadabburi Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, supaya bukan kita hanya sekedar mendapat syifaan, tapi warahmah, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran yang kita peringati pada malam hari ini, yaitu pada malam 17 Ramadan, kita akan senantiasa mendapatkan syifaan warahmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa terpelihara, baik itu dari segi wabah penyakit yang sedang melanda dunia sekarang ini, yaitu COVID-19, ataupun penyakit-penyakit lain, sehingga insya Allah Kabupaten Pindrang akan menjadi daerah baldatun tayyibah warabun gafur. Oleh itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah di malam 17 Ramadan ini kita akan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala.